Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang Tri Sentra Pendidikan dan pendidikannya. Kami beranggotakan yaitu Dwi Fajar Utami, Husnun Hanifah, Nur Khalifah, Siti Nurrohimah, dan Tia Sintia Fitri. Berikut adalah akun IG kami, yaitu ppl_1_sdn1_skalamider_6ppg Unila. Tri sentra pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan keluarga, kemudian yang kedua adalah pendidikan sekolah, dan yang ketiga pendidikan masyarakat. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia mengembangkan konsep Tri Pusat Pendidikan yang melibatkan 3 lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Konsep ini bertujuan menciptakan sinergi antara ketiga lingkungan tersebut dalam mendidik anak-anak, memahami bahwa upaya pendidikan tidak dapat dilakukan oleh tenaga pendidik saja, melainkan harus didukung oleh lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dianggap sebagai pusat pendidikan paling utama, bertanggung jawab atas pembentukan etika, agama, dan perilaku sosial anak. Konsep pendidikan keluarga Ki Hajar Dewantara menekankan pada bimbingan dan didikan yang terjadi secara alami dalam tatanan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga bertujuan untuk membentuk kepribadian anak yang mantap, berakhlak baik, dan mandiri. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama dan utama, meletakkan dasar kepribadian, moral, sosial, dan keagamaan anak. Pendidikan keluarga dapat dipandang sebagai peristiwa ke arah kehidupan anak dalam bermasyarakatnya. Adapun isi pendidikan dalam keluarga biasanya meliputi nilai agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Sesuai dengan sifatnya atau informasi, keluarga tidak memiliki kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Berbagai faktor yang ada dan terjadi di dalam keluarga akan turut menentukan kualitas hasil pendidikan anak. Jenis keluarga, gaya kepemimpinan orang tua, kedudukan anak dalam urutan keanggotaan keluarga, fasilitas yang ada dalam keluarga, hubungan keluarga dengan dunia luar, status sosial ekonomi orang tua, dan sebagainya akan turut mempengaruhi situasi pendidikan dalam keluarga, yang pada akhirnya akan turut pula mempengaruhi pribadi anak. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan kedua, memberikan pembinaan intelektual dan ilmu pengetahuan. Ki Hajar Dewantara menekankan peran sekolah sebagai lembaga formal yang terencana, dengan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sekolah memiliki fungsi dalam mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan masalah. Pendidikan di sekolah juga berperan dalam transmisi kebudayaan, menentukan peran sosial, penyatuan sosial, serta mengembangkan karakter anak. Sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga, yang tidak bersifat kodrati. Sekolah berperan besar dalam pengembangan berbagai aspek dari anak didik. Beberapa sumbangan sekolah bagi pendidikan anak adalah: pertama, sekolah melakukan tugas mendidik maupun mengajar anak, serta memperbaiki, memperluas tingkah laku si anak didik yang dibawa dari keluarga. Kedua, sekolah mendidik maupun mengajar anak didik menjadi pribadi dewasa sekaligus warga negara dewasa susila. Yang ketiga, sekolah mendidik maupun mengajar anak didik menerima dan memiliki kebudayaan bangsa. Yang keempat, lewat bidang pengajaran, sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan kerja, sehingga anak didik memiliki keahlian untuk bekerja dan ikut membangun bangsa dan negara.
Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai lingkungan ketiga memiliki peran yang penting dalam pendidikan. Lingkungan masyarakat terkait erat dengan keluarga dan sekolah, berperan dalam mengembangkan kecerdasan intelektual, budi pekerti, ilmu agama, dan sosial anak. Pendidikan di masyarakat berlangsung di mana saja dan kapan saja, memungkinkan anak memisahkan informasi positif dan negatif untuk perkembangan dirinya. Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal seperti organisasi pemuda, karang taruna, dan kursus-kursus lainnya. Di dalam lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya tentang lingkungan alam, sosial budaya, dan sebagainya. Di dalam masyarakat, setiap orang mempunyai status tertentu. Mereka belajar tentang nilai-nilai dan peraturan-peraturan yang seharusnya mereka lakukan. Setiap orang memperoleh pengalaman bergaul dengan anggota masyarakat lainnya di luar rumah dan di luar lingkungan sekolah. Penyimpangan tingkah laku akan mendapat teguran agar segera disesuaikan. Sekalipun mungkin seseorang akan memperoleh pengaruh yang tidak baik, tetapi di dalam masyarakat mereka juga mempelajari hal-hal yang baik dan bermanfaat. Demi terciptanya homogenitas atau konformitas di dalam masyarakat, generasi tua melaksanakan sosialisasi atau pendidikan bagi anak-anak mereka, baik dilaksanakan secara melembaga ataupun tidak melembaga. Di dalam lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya tentang lingkungan alam, sosial budaya, dan sebagainya. Di dalam masyarakat, setiap orang mempunyai status tertentu. Mereka belajar tentang nilai-nilai dan peraturan-peraturan yang seharusnya mereka lakukan. Setiap orang memperoleh pengalaman bergaul dengan anggota masyarakat lainnya di luar rumah dan di luar lingkungan sekolah. Penyimpangan tingkah laku akan mendapat teguran agar segera disesuaikan. Sekalipun mungkin seseorang akan memperoleh pengaruh yang tidak baik, tetapi di dalam masyarakat mereka juga mempelajari hal-hal yang baik dan bermanfaat. Demi terciptanya homogenitas atau konformitas di dalam masyarakat, generasi tua melaksanakan sosialisasi atau pendidikan bagi anak-anak mereka, baik dilaksanakan secara melembaga ataupun tidak melembaga. Pendidikan non-formal dapat terselenggara secara tidak terstruktur dan berjenjang, dapat pula diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh penyelenggaraan pendidikan di dalam lingkungan pendidikan non-formal yang terstruktur dan berjenjang antara lain kelompok belajar paket A, paket B, kursus komputer, dan kursus bahasa Inggris di lembaga kursus tertentu. Juga ada yang terstruktur dan berjenjang dan lain-lain. Sedangkan contoh penyelenggaraan pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang adalah ceramah keagamaan yang ditayangkan televisi, ceramah di tempat ibadah, penyampaian informasi melalui majalah atau koran. Kemudian keterkaitan, yaitu hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat berfungsi untuk melengkapi pendidikan yang tidak bisa diberikan keluarga. Namun demikian, tidak berarti bahwa keluarga dapat melepaskan tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Keluarga diharapkan bekerja sama dan mendukung kegiatan pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Begitu juga dengan pendidikan sekolah. Pendidikan di sekolah tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan aspirasi keluarga dan masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikannya, sekolah perlu kerjasama dengan para orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Misalnya, kerjasama itu yakni dengan didirikan dan berperannya komite sekolah. Kesimpulan, Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi pentingnya integrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Setiap lingkungan memiliki peran spesifik dan penting dalam membentuk individu yang seimbang, baik dari segi intelektual, moral, sosial, maupun spiritual.
konsep ini relevan sehingga saat ini sebagai acuan dalam membangun sistem pendidikan yang holistik dan inklusif. Demikianlah penjabaran materi dari kelompok 6 tentang Trisentra Pendidikan dan pendidikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.